Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga Allah muliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaannya. Sejenak kita awali majelis kita di kesempatan malam hari ini dengan sebuah doa dengan penuh harap semoga segala apa yang telah Allah janjikan, yang telah Allah informasikan tentang keutamaan kita beribadah kepadanya, wabil khusus kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Salah satu di antaranya keutamaan itu adalah di malam hari ini insya Allah kita sedang mendapatkan doa-doa terbaik dari malaikat. Karena barang siapa yang sedang memenjarakan dirinya, di mana saat ini kita sedang dipenjarakan dengan sholat isya kita, maka malaikat akan mendoakan dua hal. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah dan semoga ampunan Allah bisa kita dapatkan. Maka sejenak kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin, pesan-pesan bulan Ramadan bagi keluarga. Mohon maaf, seharusnya tema di kesempatan hari ini itu kan Ghazul Fikri Ustaz Qadiran. Namun qadarullah beliau uzur, maka ketika saya berada di Masjid Al-Ihsan, maka tema saya tetap tema keluarga. Hadirin jamaah, kenapa ini kami sampaikan? Karena beberapa hari ke depan, ya sebut saja setengah bulan ke depan, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu berharap bertemu bulan Ramadan atau tidak? Ingin atau tidak, Bang? Ingin. Serius? Baik. Begini kisahnya. Beberapa tahun yang lalu, H-3 sebelum Ramadan, sahabat kami wafat. H-3 sebelum Ramadan. Lalu kemudian kita takziah. Menariknya dalam takziah itu ada obrolan di antara kami sebagai temannya. Salah satu teman menyampaikan, eman ya koncone dhewe iki 3 hari lagi loh bulan Ramadan, kok yo mati. Kan kita sering mengistilahkan Ramadan itu tamu agung. Padahal sebentar lagi ketemu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kok yo meninggal, kata si A. Menariknya teman kami si B menimpali dengan lebih bijak. Meskipun saya tidak menyalahkan pertanyaan dari teman kami yang A. Ya, B mengatakan jika orang sudah wafat maka perkaranya bukan dengan perkara kita, perkaranya dengan Allah. Itu urusannya dia, kita hanya diminta untuk husnuzon. Menariknya beliau melanjutkan kata-kata, jadi yang kita nilai dari kematian si A ini adalah berarti si A ini modal ketemu Allah itu sudah cukup, nggak perlu ditambah dengan amal-amalan bulan Ramadan. Pahalanya cukup, dosanya nggak perlu dihapus karena sudah habis mungkin dosanya. Maka Allah panggil sebelum Ramadan karena modalnya sudah cukup. Pertanyaannya, berarti mereka yang ketemu Ramadan berarti kalau mereka yang ketemu Ramadan, bulan modalnya untuk ketemu Allah kurang. Berarti tadi panjenengan pingin ketemu bulan Ramadan. Berarti panjenengan ya, karena kita kurang modalnya ketemu Allah, maka tolong
mulai 15 hari ke depan dipersiapkan Ramadan ini, berharap Ramadan ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, karena kita sedang sadar diri kita belum cukup modal ketemu Allah. Itu poin pertama. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita memahami sebuah pesan-pesan Ramadan. Kenapa saya menggunakan kata pesan? Saya khawatir kita akan menyakiti Allah ketika kita tidak memahami pesannya, Pak. Loh Ustaz, masa Allah bisa sakit sih gara-gara perbuatan kita? Loh bisa. Allah itu dalam tanda kutip juga punya rasa sebagaimana kita punya rasa. Meskipun tentunya rasanya Allah mukhalafatul lil hawadis, beda dengan perasaan kita. Meskipun sama. Ya contohnya misalnya kalimat wa makaru wa makaro wallahu khairul makirin. Allah itu pinter bikin makar. Padahal kalau kita pikir, makar itu perbuatan negatif apa positif, Pak? Negatif. Lalu Allah menggunakan kata makar. Berarti kita mengatakan Allah negatif? Oh ya enggak. Kalau analoginya adalah ibaratnya CCTV ini, Pak. Kalau yang memanfaatkan maling itu berarti negatif. Tapi kalau orang yang memanfaatkan CCTV itu kebaikan, itu namanya kecerdasan. Padahal sama CCTV. Makarnya Allah itu makar cerdas. Kalau makarnya maling, penipu, itu makar yang salah tentunya. Sama halnya dengan rasa. Ibu-ibu tahulah rasanya kalau ucapan ibu tidak dipahami pesannya oleh suami. Apa yang ibu rasakan, Bu? Hah? Jengkel atau KZL? Masih ingat? Kesel, Bu ya? Kesel, Pak. Istri berucap, suami nggak paham pesannya, bukan terjemahannya, pesannya. Pak, aku lagi masak, sekarang jam 4 sore, anak-anak di sekolah. Itu pesannya apa, Pak? Jemputin anakmu. Cuma Bapak nggak memahami pesannya, Pak. Apa yang terjadi? Istri akan KZL, kesel, plus BGT, Ibu ya. Banget gitu ya. Ketika kita tidak dipahami pesan dari kalimat kita kesel, kita jengkel. Apalagi Allah, Pak. Allah sudah menyampaikan, ini loh ayatnya, ini loh rentetan-rentetannya, ada pesan kok, kenapa nggak dipahami? Masih ingat kisah yang mungkin populer di telinganya Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Tapi kalimat terakhirnya mungkin tidak populer di telinganya Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang miskin, kelaparan, minta bantuan ke Rasulullah untuk makan. Lalu Rasulullah menyuruh kepada para istrinya bertanya, ada makanan enggak untuk tamuku ini? Kata Rasulullah, oh enggak ada. Illa ma'ana alma. Kita hanya punya minum saja air. Lalu Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, man yadumu ayyudifu hadar rajul. Siapa yang mau menjamu tamuku ini? Tiba-tiba salah satu pun sahabat Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah. Dan menariknya sahabat Ansor ini lalu kemudian bilang sama istrinya, di rumah ada apa? Ini loh ada tamunya Rasul, kita jamu ya. Apa kata istrinya? Ma'ana illa qutu sibyan. Di rumah kita ini hanya ada makanan, cukup untuk anak-anak kita. Kita pun nggak ada ini. Dan populerlah kisah ini yang Bapak panjenengan pernah dengar, Ibu. Ketika lagi makan sama tamunya ini, lampunya dimatikan. Seakan-akan tuan rumah makan. Padahal yang makan cuma tamunya. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, dohaqallahul lailata. Malam tadi Allah itu ketawa melihat perbuatan kalian. Allah ketawa. Redaksinya Allah tertawa. Tadi malam melihat perbuatan kalian. Apa yang Bapak bayangkan, Ibu bayangkan? Allah ketawa. Apa Pak? Allah bahagia. Kalau sudah Allah bahagia itu apa? Para ulama kemudian hadis menyampaikan, ajiballahu fa'alikuma. Allah itu takjub dengan perbuatan kalian tadi malam. Yang saya poinkan adalah Allah tertawa, Pak. Apakah sama tertawanya Allah dengan kita? Tentunya berbeda. Nah, ini saya sampaikan adalah ada pesan-pesan di bulan Ramadan. Izin melihat wajah Bapak Ibu. Panjenengan ini kan pemain profesional di bulan Ramadan. Ingat pemain profesional itu apa, Pak? Mereka yang sudah lama berlatih.
Bapak sudah berapa kali berlatih Ramadan, Pak, seumur hidup? Di pertanyaan lainnya, berapa umur panjenengan? Berapa? 50 kali, Pak, latihan pertandingan. Insya Allah itu sudah pemain profesional. Pertanyaannya adalah, apakah bulan Ramadan ini nanti akan sama dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya? Maka saya meminta, karena sudah 15 hari ini persiapan, ada yang benar-benar kita lakukan. Apa itu? Nanti salah satunya kita bahas. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian, saya sudut pandangnya, saya ulangi lagi, sudut pandang saya, perspektif saya yang saya sampaikan malam hari ini berdasarkan bahasa Arab, Pak. Bukan tafsir, bukan kemudian tadabur, hanya menurut ilmu bahasa Arab. Nanti ada ilmu namanya ilmu balaghah. Salah satunya nanti ma'ani. Di ilmu ma'ani itu ada sub pembahasan takdim wa ta'khir. Apa itu? Urutan-urutan itu punya makna. Baik, kita awali. Ayat Ramadan itu diawali Al-Baqarah ayat yang ke 183. Sudah kelihatan pemain profesional ini, Pak. Sudah hafal ya, Al-Baqarah 183. Penutupnya, saya mau bertanya, di ayat yang keberapa? Rentetan ayat Ramadan ditutup di ayat yang keberapa? Rentetannya dimulai 183 Al-Baqarah, ditutup ada yang 187, ada yang 186, ada yang 189. Hadirin jamaah sekalian, rentetan ayat Ramadan itu hanya 5 ayat. 183, 184, 187. Saya mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi. Nah, maksudnya bagaimana? Begini. Kalau kita perhatikan bahwasanya akhir dari sebuah pesan di bulan Ramadan itu adalah terkait dengan kalimat yang pertama. Ayat 183-nya berbicara puasa Ramadan itu bukan pakai saum, tapi pakai siang. Ayat yang berikutnya berbicara tentang bahwasanya adanya keringanan dalam bulan puasa. Ayat ke-185-nya berbicara puasa itu identik dengan Al-Qur'an. 186-nya ini yang paling unik nanti. Ramadan dikaitkan dengan sebuah kata doa. Dan menariknya ditutup dengan ayat tentang keluarga. Dari mana kita tahunya, hadirin jamaah sekalian? Kalau panjenengan memperhatikan, kita akan menemukan sebuah pesan yang mendalam ketika ayat-ayat Ramadan itu dikaitkan dengan sebuah penutup harapan Allah. Jika panjenengan perhatikan, penutup ayat di 183 dan 187, panjenengan pirsa masih ingat sebagai pemain profesional, Pak, ditutup dengan harapan apa? Harapan takwa, tapi ada kalimat yang agak beda. 183 ditutup dengan la'allakum tatakun. Tapi kenapa 187 ditutup dengan kata-kata la'allahum yattaqun? Pertanyaannya, apa bedanya antara la'allakum tatakun dengan la'allahum yattaqun? Kalau la'allakum kamu, kalau la'allahum mereka. Berarti bulan Ramadan itu bukan sebuah harapan dari Allah itu berbicara individu, tidak. Awali dengan semangat individu yang bertakwa, tapi endingnya diminta yang bertakwa semua. Maka saya masih ingat ketika dosen kami menyampaikan hal ini, kenapa kok la'allakum tatakun ditutup dengan la'allahum yatakun? Karena setelah itu berbicara tentang ayat haji, bukan Ramadan lagi, 189, 188, 189 dan seterusnya. Karena Ramadan itu berbicara tentang bukan individu diri, tapi berbicara fungsi diri. Bukan status diri, tapi fungsi diri. Kalau bicara status itu kan berbicara tentang individu. Aku, status, Pak.
Aku statusnya seorang ayah, aku statusnya seorang suami. Tapi kalau berbicara fungsi, kenikmatannya dinikmati orang lain. Masih ingat itu kipas anginnya lagi muter ini, Pak. Fungsinya kipas angin ngapain ini, Pak? Ngasih apa? Ngasih dingin kepada siapa? Orang lain, dirinya sendiri lagi panas itu mesinnya, Pak. Tapi tiba-tiba kipas angin itu mati lalu kita nyalakan, nggak nyala-nyala. Berarti yang hilang pada kipas angin apa? Fungsinya. Lalu kita komentari dengan kalimat apa? Rusak. Ketika orang itu sudah Allah lengketkan dengan setiap status ada lengketan yang bernama fungsi. Kalau fungsi ini dinikmati orang lain, kalau ini hilang, rusak. Lah bulan Ramadan itu berbicara, lihat, nggak ada bulan Ramadan itu individu, Pak. Lihat, bulan Ramadan itu selalu ngumpul, guyup bareng. Ada Pak orang buka puasa sendirian bulan Ramadan? Nggak ada. Pasti rame-rame. Nek sendirian itu terkadang bisa ngenes. Itu berarti jomblo ngenes gitu. Kalau bulan Ramadan buka puasa, kalau puasa Senin Kamis mungkin ada yang sendirian, tapi Ramadan sama sekali semuanya harus berbarengan. Bahkan itu yang menjadi harapan kita, khususnya ketika ada undangan buka puasa bersama. Ada kalimat bersama plus di hotel. Itu lagi gratis soalnya, Pak ya. Nah, jadi menurut Imam An-Nawawi, Al-Baqarah 187 adalah penutup di antara ayat-ayat Ramadan karena pesannya itu sama. Baik, yang pertama tadi adalah puasa Ramadan pakai siam, bukan pakai saum. Kenapa? Karena as-siam itu lebih khusus dibandingkan saum. Kalau kita perhatikan, kata-kata saum dengan kata-kata siam itu akar katanya sama, mengarahkan kepada sebuah makna larangan. Makanya kalau kita terkait dengan larangan, pasti berbicara stop, berhenti, diam. Itu berbicara tentang larangan. Panjenengan ke Pujon. Tahu Pujon, Pak? Ya, Malang Batu naik ke atas. Nanti pas panjenengan lagi naik, sebelah kanan itu ada apa, Pak? Ya? Pasar. Oh, pasar. Oh, yang diingat Bapak pasar ya. Ya. Apa? Ada jurang, ya kan? Pertanyaan saya, antara jalan dengan jurang ada apa? Ada pembatas, pagar pembatas. Pertanyaan saya, pagar pembatas itu terkait perintah apa larangan? Larangan. Jangan duduk, jangan berhenti, jangan. Pertanyaan saya, kalau ada kata larangan, berarti itu fungsinya untuk kita apa, Pak? Keselamatan. Berarti larangan di dalam Islam itu bukan untuk mengekang kita. Fungsi tertinggi dari larangan itu adalah untuk menyelamatkan kita. Dan menariknya, bulan Ramadan naik level kita. Yang sebelumnya boleh, itu kemudian menjadi tidak boleh. Makan yang sebelumnya boleh, nggak boleh. Minum yang sebelumnya boleh, nggak boleh. Jima yang sebelumnya boleh, nggak boleh. Berarti di bulan Ramadan banyak larangan. Dan kita tahu bahwasanya larangan itu lebih tinggi daripada perintah. Saya ulangi lagi, larangan itu levelnya lebih tinggi dari perintah. Kenapa? Karena yang perintah itu gampang dilakukan, larangan susah dijauhi. Kita, Pak, Ibu, jamaah sekalian, manusia kita ini, kita kan diuji bukan dengan perintah, kita diuji dengan larangan, Pak. Baru makhluknya Allah yang gaib, malaikat, jin, itu diuji dengan perintah. Sebenarnya karena level kita itu lebih tinggi daripada mereka. Makanya kan muncul perintah itu, malaikat bersujud kepada Adam, karena level kita diniatkan sama Allah itu lebih tinggi. Maka kita itu ujian pertamanya larangan. Tapi untuk malaikat ujian perintah. Surat yang ke-7 ayat ke-11 itu, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Apa kalimatnya, Pak? Bersujudlah. Perintah apa larangan? Perintah. Lompat ayat yang ke-19-nya. Tadi ayat ke-11.
Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata faqula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi. Adam, jangan dekati pohon. Larangan apa perintah? Larangan. Level kita itu di atasnya makhluk Allah yang gaib itu, Pak. Berarti bulan Ramadan sebenarnya Allah ingin membuat kita itu naik level. Makanya kebanyakan lebih banyak larangan. Dan menariknya larangan ini lebih spesifik. Maka dengan kata syam, bukan saum saja. Ibaratnya kalau saya analogikakan, hadirin jamaah sekalian, ini umum, namanya itu saum. Di dalamnya saum itu ada siam. Maka setiap saum belum tentu siam, Pak. Tapi setiap siam pasti saum. Kok bisa gitu, Ustaz? Gampangnya gini lah. Saum ini kan umum. Ini saya tulis rasa. Ini untuk mempermudah. Insya Allah Bapak Ibu langsung bisa menangkap. Yang lebih spesifik, yang kecil ini namanya nikmat. Setiap rasa belum tentu nikmat, karena tidak semua orang suka rasa. Ada yang suka pahit, tapi ada juga yang tidak suka pahit. Maka setiap rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti ada rasa. Setiap saum belum tentu siam, tapi setiap siam pasti saum. Mirip dengan kata perintah, sama. Ini perintah. Secara umum perintah. Setiap perintah belum tentu larangan, tapi setiap larangan pasti perintah. Makanya Rasulullah itu mengatakan level paling mudah kita jalankan itu perintah, tapi yang lebih susah itu adalah larangan. Rasul mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, lakukan semampumu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun yang aku larang, stop, berhenti. Enggak ada kata-kata semampumu. Kira-kira kalau ada apa gimana, Pak? Ya Rasul, saya ingin berzina, tapi kan nggak boleh zina ya Rasul. Tolonglah semampumu ya Rasul ya. Akhirnya ya saya mampunya cuma ya bisa menahan pornografi, gimana ya Rasul? Kalau untuk larangan ada kata semampunya, Pak, apa yang terjadi, Pak? Rusak. Ini poin yang pertama, bahwasanya ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu lebih spesifik, syiyam itu lebih tinggi levelnya daripada saum, daripada sekedar perintah. Seakan-akan Allah menginginkan kita sedang naik level di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak sebatas kemudahan, tapi keringanan. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu lebih suka mudah apa ringan? Kata-kata mudah apa ringan? Ya? Mudah apa ringan? Ibu lebih suka yang barbel apa yang kapas? Ngangkat. Berat yang mana ini, Pak? Pertanyaannya. Yang berat itu bebannya, apa durasi lamanya? Contoh, mengangkat beban 5 kilo barbel, cuma sekali angkat, Pak. Beban itu namanya. Tapi angkat kapas 5 jam. Ini kapas, Pak, tapi 5 jam kayak gini, Pak. Kira-kira panjenengan pilih yang mana? Ya. Berarti kan berat itu tidak hanya berbicara beban, tapi durasi lamanya kita mengangkat bebannya itu. Kapas ringan, tapi kalau durasinya 5 jam, dia juga ujung-ujungnya berat. Nggak bawa berat. Ya, nggak bawa berat, Pak. Apalagi tambah kapas saya. Hadirin jamaah sekalian. Maka kalimatnya masih ingat nggak? Diawali ayat 184. Ada yang ingat, Pak, ayatnya depannya? Bukan la yukallifullah. Ada yang hafal, Pak? Tilka ayamul ma'dudat. Itu hanya beberapa hari. Yang dimaksud beberapa hari itu para ulama tafsir secara bahasa mengartikan
itu adalah taksir, yaitu jamak kosornya itu, jamak taksirnya itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, bukan yang di atas 10. Padahal kalau kita tahu bulan Ramadan itu berapa hari? 29 atau 30. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kalimat hanya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 hari saja? Dan ternyata realitanya kayak gitu. Apa itu? Kita memang 30 hari, tapi rasanya cuma kayak 10 hari, Bang. Pernah dengar kalimat ini enggak selama panjenengan di bulan Ramadan? Iki wis dina piro? 28. Kok cepet deh ya? Sudah hari ke-28. Seakan-akan baru 10 hari. Itu salah satu kemudahan bulan Ramadan kita, memang harinya 30 atau 29, tapi rasanya 10 hari. Dan ini adalah sebuah kemudahan yang sifatnya memang tidak logis. Tapi itulah keimanan. Makanya panggilan-panggilan sajian bulan Ramadan itu kan sajian-sajian tentang keimanan. Maka panggilan awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka tidak ada yang susah di bulan Ramadan ini. Tapi ada yang merasa susah? Ada yang merasa susah. Makanya kalau kita perhatikan, doa ini memang doa yang tidak dikhususkan di bulan Ramadan. Tapi doa ini memang umum. Sifatnya setiap awal kalender Hijriah kita disunahkan membaca doa ini, Pak. Setiap awal kalender Hijriah. Tapi sangat relevan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Lihat kalimatnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Kita minta 4 di situ. Yang pertama anehnya, minta ketenangan dulu, Pak. Baru minta keyakinan. Kalau kita kaitkan bulan Ramadan, meskipun sekali lagi ini sifatnya umum doanya. Pokoknya setiap kalender Hijriah di awal bulan pakai ini. Kenapa? Karena ada kata-kata ahillahu. Ahillahu itu kalau bahasanya kita kan ru'yatul hilal, bulan baru. Maka apa yang terjadi? Lihat kalimat yang pertama kita minta, ketenangan. Karena banyak orang masuk Ramadan nggak tenang. Siapa saja itu misalnya anak-anak muda, Pak. Duh, Ramadan kayak sok futsalan nih, bengi-bengi ganti traweh, tadarus. Yang biasanya ngumpul kongko-kongko malam-malam agak susah itu, Pak, sudah. Gara-gara Ramadan nggak bisa ngumpul-ngumpul dan seterusnya, Pak. Apalagi para suami. Duh, iki barang munda kabeh. Apalagi nanti akhir Ramadan harga Bapak nggak tahu harganya naik ya, Pak ya. Belum lagi mudik, harus menyiapkan dana sekian, mulai, Pak. Itu berarti dirinya tidak tenang dengan masuknya Ramadan. Padahal janji Allah bulan Ramadan itu memberikan kemudahan. Saya percepat. Yang ketiga ayatnya tentang Al-Quran. Nah, ini yang paling ingin saya sampaikan, hadirin jamaah sekalian. Apa itu tentang Al-Quran ini? Maaf, bukan maksud apa-apa. Panjenengan tersindir nggak dengan ucapannya Imam Hasan Al-Basri ini? Anzal Al-Quran liyu'malu bih fattakhadun nas tilawatahu amalan. Paham nggak, Bapak Ibu, dengan sindirannya Imam Hasan Al-Basri ini? Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, sedangkan manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalnya. Ada yang paham nggak, Pak? Panjenengan ketika bulan Ramadan tahun kemarin ada target untuk mengkhatamkan. Berapa kali, Pak, sebulan? Sekali lah minimal atau 2 kali. Itu sudah dilakukan berapa kali Ramadan, Pak? Anggap saja setiap Ramadan. Ingat, kalau panjenengan membaca Al-Quran memang itu baik, Pak. Tapi kalau kita nggak naik level, masih ingat tadi pesannya naik level. Kalau panjenengan cuma bacanya, kata Imam Hasan, fattakhuduna sutilawatahu. Sebagian manusia hanya menjadikan amalannya terhadap Al-Quran itu cuma dengan membacanya tok.
nggak mau dengan mentadaburinya, nggak mau dengan menghafalkannya, nggak mau dengan kemudian memurojainya, kemudian nggak mau yang lain-lainnya, cuma membaca. Kalau membaca, setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Siapa yang dapat? Diri sendiri. Padahal pesannya Allah tadi akhir Ramadan la'allahum yattaqun. Panjenengan baca, anak nggak keramut. Panjenengan baca, istri nggak melakukan. Seakan-akan kita egois dalam urusan Al-Quran ini. Kalau sama dengan tahun yang lalu, meskipun maaf, saya tidak menyalahkan itu, tapi tolonglah naik level. Apa itu? Panjenengan agak berubahlah. Tetap membaca silahkan. Tapi kalau pingin kemudian dulu 1 juz, pingin sekarang 2 juz, kalau boleh saya menyarankan, Pak, tetap 1 juz yes, tapi naikkan level. Aku tak mentadaburi 1 surat lah di Al-Quran. 1 bulan ini aku menghatamkan mentadaburi 1 surat saja di Al-Quran. Karena nanti kalau panjenengan baca, cuma baca dapat pahala, tapi kalau mentadaburinya, membaca tafsirannya, maka Bapak akan paham. Dan efek dari paham itulah nanti akan merubah pada diri kita kalau kita paham. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran itu namanya himpunan. Kalau kita hanya membaca, maaf, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan sebuah penjelasan dari ayat Al-Quran, meskipun yang dia sampaikan itu benar, tetap salah, Pak. Kenapa salah? Karena para ulama hadis menyampaikan, karena Al-Quran itu himpunan. Namanya himpunan, lebih dari 1. Kita benar menjelaskan misalnya surat keempat ayat yang ketiga. Tahu Pak? Tahu Pak? Benar. Bapak menjelaskan surat keempat ayat ketiga itu benar Pak. Tapi salahnya kita, kata para ahli hadis di sini, kita hanya berhenti pada 4.3. Kita tidak menggunakan misalnya ayat yang lain, 4.129 misalnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu himpunan. Kalau himpunan jangan hanya pakai cuma 1 ayat. Meskipun itu benar, tetap salah karena masih ada ayat-ayat yang lain. Maka biasanya kalau kita hanya pakai 1 ayat saja Pak, itu biasanya maaf, biasanya orang itu punya kepentingan dengan ayat itu untuk dirinya sendiri. Loh ya. Contoh Al-Baqarah 280 itu kan bicara ayat itu tentang orang yang ngasih piutang itu dianjurkan untuk memberikan keringanan kepada yang berhutang atau mengikhlaskan. Panjenengan misalnya yang ngasih piutang, bapak-bapak, tiba-tiba didatengin sama orang yang berhutang, lalu menggunakan dalil ini untuk nembak bapak. Bapak kan ahli agama, ya. Bapak kan tahu surat Al-Baqarah 280. Ya tolonglah Pak, Bapak pahami ayat itu. Aslinya minta apa dia, Pak? Minta supaya utangnya enggak dibayarkan alias diikhlaskan. Berarti orang ini punya kepentingan enggak? Punya kepentingan. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita pelajari satu, aku Ramadan ini ingin mentadaburi ayat-ayat keluarga, silahkan, banyak kitabnya, banyak rujukannya, banyak literasinya. Mohon maaf, bukan bermaksud melarang, untuk menaikkan level. Jangan hanya berinteraksi dengan Al-Quran dengan hanya menghafal tahun ini, membaca tahun ini. Banyak kisah-kisah Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Contohnya, 1 ayat saja yang populer di telinga Bapak Ibu. Apa ini? Menurut Bapak Ibu, ini kan doa yang paling lama. Rabbana dzalamna anfusana. Pertanyaan saya, apa pesannya ini, Pak? Pesan. Ini doa penyesalan atau ayat yang menunjukkan Allah Maha Baik? Ya? Kalau Bapak membaca ayat ini, itu pasti diartikan ini adalah penyesalannya Nabi Adam. Padahal bukan, Pak. Ayat ini berbicara Allah itu Maha Baik sekali. Loh kok bisa? Karena ayat ini nggak berdiri sendiri. Ayat ini itu ada kaitannya dengan Al-Baqarah 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi kalimat Rabbana dzalamna itu Allah ngomong sama Nabi Adam. Hei Nabi Adam, hei Nabiku, aku itu sudah memaafkan kamu dengan satu catatan, kamu baca doa ini.
Gampangnya itu gini, bapak-bapak, ibu-ibu dizolimi orang. Sakit sekali Pak. Kezolimannya ini sungguh sakit kita ini. Pertanyaan saya, apa sikap bapak kepada orang yang menzolimi? A. Memaafkan. B. Tidak memaafkan. C. Memaafkan tapi dengan syarat. Yang menzolimi belum minta maaf loh Pak. Pokoknya setelah panjenengan disakiti, dizolimi, disiksa, macam-macam, dimaki, panjenengan langsung memaafkan, tidak memaafkan, atau memaafkan dengan syarat. Yang mana? Langsung memaafkan. Ini benar-benar tersakiti loh Pak. Sudah bilang ditipu 500 juta, kemudian kita itu disakiti secara fisik, secara psikis. Benar, langsung bisa memaafkan. Hati-hati loh Pak, ucapan itu biasanya beda sama realita. Yang manusiawi saja, yang mana Pak? Memaafkan dengan syarat. Bapak lalu bilang bukan bilang dalam hati, aku disakiti orang itu. Kalau dia mengucapkan ini saja, aku maafkan. Pertanyaan saya, ini orang baik enggak Pak? Iya, dia orang baik. Kalau dia mau ngucapin ini saja, aku maafkan. Padahal orang itu belum ngucapin, tapi dia sudah punya niat untuk memaafkan. Sama dengan Allah. Nabi Adam belum mengucapkan Rabbana zolamna, karena Rabbana zolamna itu dari Allah. Wahai Adam, kalau seandainya kamu mau minta maaf dengan ucapan kalimat ini, doa ini, aku maafkan. Akhirnya kemudian Nabi Adam mengikuti kalimat Allah itu yang kemudian Rabbana zolamna. Nah ini kalau kita hanya memahami satu ayat saja Bapak Ibu, maka kita bisa jadi salah. Meskipun benar, nggak ada yang salah. Ayat ini berbicara penyesalan Nabi Adam, benar. Tapi lebih sempurna lagi, ayat ini berbicara tentang Allah Maha Baik jika dikaitkan dengan Al-Baqarah 37. Mau contoh yang lain Pak? Mau yang seru apa yang lebih seru? sudah tanda azan. Misalnya nanti kita akan melihat ayat An-Nisa 4 tentang poligami misalnya. Kalau mau yang seru nanti ada An-Nisa 1, 2, 9 dan yang lain sebagainya. Ghafir ayat ke-11 dengan Al-Baqarah ayat ke-28. Sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya dikumandangkan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat yang ke-185 sekarang. Ada yang menarik Bapak Ibu. 183 tentang Ramadan, jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat yang ke-184-nya ayyaman ma'dudat, rukhsah, keringanan. Bahkan lebih tegas 185-nya itu tentang Al-Qur'an diturunkan di Ramadan. Tapi menariknya ayat ke-186-nya itu enggak ada kata-kata Ramadan sama sekali, Pak. Panjenengan saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya. Ini ayat tentang doa. Tapi kalau Bapak perhatikan ayat ke-187-nya ini tentang Ramadan. Kenapa? Tentang adanya iktikaf, tentang adanya makan, minum, sahurnya, waktunya, dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut tadi Al-Baqarah ditutup di 187 untuk konteks Ramadan. Maka yang menjadi pertanyaan, kenapa ayat 186 dimasukkan di sela-sela ayat Ramadan? Ingat 186 nggak ada sama sekali diksi konteks tentang Ramadan, nggak ada. 186 tentang doa murni. Maka kalau saya analogikakan, kalau seandainya Bapak Ibu disuruh melihat hijau, biru, hijau, Bapak Ibu tertarik pada warna mana? Kenapa? Ya, karena beda sendiri. Maka 183 Ramadan, 184 Ramadan, 185 Ramadan, 186 bukan Ramadan, 187 Ramadan. Berarti sebenarnya kita diminta untuk ada tanda tanya besar. Kenapa ayat tentang doa dimasukkan di antara Ramadan? Di antaranya para ulama mengambil sebuah dalil, doa di bulan Ramadan itu dahsyat sekali.
Semisal salah satu laturaddu da'watuhum, ada 3 doa yang diijabahi. Hadis yang pertama itu as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Tapi menariknya di redaksi yang lain kata hatta itu diganti hina, saat. Apa bedanya? Hadirin jamaah sekalian, doamu diijabahi bagi mereka yang berpuasa sampai berbuka. Pertanyaan saya, berapa jam doa kita diijabahi? Sampai berbuka 12 jam. Cari di mana waktu, momentum, event yang doa kita itu dijanjikan dikabulkan selama 12 jam, Pak. Contoh doa-doa yang mustajabah itu kapan saja, Pak? Hujan. Pertanyaan saya, mau Sidoarjo hujan 12 jam supaya doa panjenengan diijabahi? Insya Allah banjir, Pak. Antara azan sama iqomah, mau diperpanjang, Pak, iqomahnya? Barang rong jam gitu, Pak, supaya doa kita mustajabah? Enggak. Panjenengan di multazam, maaf, bisa, Pak, lebih dari 5 menit nempel di Ka'bah itu multazam, berdoa dengan sekhusyuk-khusyuknya karena untuk dijabah? Enggak. Ramadan 12 jam, Pak. Pertanyaan saya, banyak yang memanfaatkan ini? Akhirnya oleh Allah dikuatkan lagi melalui lisan Rasulullah, dikuatkan. Ya sudahlah, kalau kamu nggak bisa hatta, minimal hina, saat berbuka. Yuftiro, as-shaimu hina yuftir. Saat kamu berbuka itu ya berdoa. Pertanyaan saya, ini sudah dibuat yang lebih ringan lagi. Maaf, terlakukan, Pak? Ya. Panjenengan kalaupun berdoa, maaf, berdoanya itu berdoa tentang buka puasa, zahabba dhama'u atau Allahumma lakasumtu, terserahlah. Tapi mohon maaf, doa ini sifatnya umum. Berarti kalau saran saya, panjenengan ketika mengucapkan zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, tolong setelah itu lanjutkan dengan doa, Pak. Sesuai harapan panjenengan. Ya Allah, hari pertama misalnya, setelah zahabat dhama'u kemudian lanjutkan Alfat 1, ya Allah, Alfat yang terbaru, ya Allah, warna putih, ya Allah, gratis, ya Allah, Alfat. Hari kedua ganti, Pak. Ya Allah, rumah. Panjenengan berharap apa, Pak? Rumah apa rumah tangga? Rumah saja, Pak, ya. Oh, rumah saja, ya alhamdulillah. Hari ketiga minta. Berarti panjenengan nanti bulan Ramadan punya 30 doa. 30 doa. Maaf, 11 bulan berikutnya panjenengan cek 30 doa itu mana yang terkabulkan. Saya, Pak, ya, saya. Tahadus bin nikmah. 4 doa saya dijabahi Allah di tahun ini setelah Ramadan tahun lalu. Kok bisa tahu, Ustaz? Karena saya punya buku, Pak, yang menyimpan itu. Contoh ini saya tunjukkan. Panjenengan kalau berkenan nggak apa-apa, gratis untuk panjenengan. Tapi ya print sendiri, Pak, ya. Print sendiri. Cari sendiri. Ini, Pak. Saya membuat buku ini sekarang 1446 gitu. Saya sekarang ganti melangitkan doa namanya. Doa bukanlah menginformasikan, mari kita minta, namun doa adalah kesadaran kita sebagai hamba. Bulan Ramadan adalah momen terbaik untuk syiar dan seterusnya. Intinya ini dan seterusnya. Nah, akhirnya ini memang tidak untuk dibaca dulu, Pak. Nah, saya buat hari pertama 1 doa dari Al-Quran, doa dari hadis, lalu kemudian ini harapan kita isi sendiri, Pak. Hari kedua sama kayak gitu sampai hari ke-30 ada harapannya. Jadi intinya nanti ada doa yang memang kita minta sesuai harapan kebutuhan kita. 30, berarti doa kita 30. Jangan kemudian hari pertama Alfat, hari kedua Alfat, hari ketiga Alfat, hari keempat Alfat, jangan, Pak. Iya. Kenapa? Karena janji Allah itu benar. Maka caranya bagaimana? Ingat, jangan sendirian. Caranya bagaimana? Panjenengan kalau buka puasa, kan sekali lagi kita buka puasanya bareng. Minimal ini bersama keluarga. Kumpul, apalagi kan bapak-bapak yang kerja. Insya Allah pulang kerja, Pak, kalau bulan Ramadan dipercepat.
supaya bisa ngumpul. Maka saya pesan sama bapak-bapak, kalau sudah bulan Ramadan, waktunya pulang, jangan lupa alamat rumah, Pak. Jangan mampir, langsung pulang, kumpul. Azan berkumandang, keluarga kumpul. Ini keluarga kami melakukan. Keluarga kumpul, maka kemudian azan berkumandang. Terserah panjenengan membatalkan dulu atau langsung berdoa, monggo. Dua pendapat itu bagi saya itu benar. Panjenengan yang pakai yang mana? Batal dulu apa langsung berdoa, Pak? Batal dulu, misalnya Allahu Akbar, berarti panjenengan pakai pemahaman zahabat doma'u, telah hilang dahagaku, berarti minum dulu. Yang kedua ingat, wabtalatil uru, telah basah kerongkongan. Ingat Pak, basah bukan banjir. Ingat ya, basah. Berarti minumnya berapa? Itu basah. Kalau banjir, contoh saja. Karena lebih banyak dipraktekkan saat buka puasa. Baru wabtalatil urub wasabatal ajru insya Allah. Ya Allah, minta balasan yang terbaik ya Allah. Maka setelah itu Pak, jangan makan. Bukan jalangan ini larangan ya, bukan. Tapi dalam konteks saya, lanjutkan dengan doa yang panjenengan minta. Kalau saya pribadi, maka saya bilang ke anak-anak, mari kita minta sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Walau cuma 1 menit saja Pak. Tapi saya beritahukan, berdasarkan pengalaman saya, tidak mudah ini. Winter saja setan nanti mengganggu. Ya, buka di masjid. Monggo kalau buka di masjid sendirian, ajak teman, silahkan. Saya karena ini konteksnya keluarga, saya berbicara prakteknya di keluarga. Apa nanti anak-anak kita mulai komplain, Pak? Ya, kok lama? Nggak langsung makan saja. Ya, sudah lapar. Oh banyak Pak nanti. Kenapa? Karena belum terbiasa saja. Karena memang wujudnya setan berubah, Pak. Mulai kolek, degan, itu wujud setan itu. Tapi kalau panjenengan praktekkan, demi Allah nikmat, Pak. Nanti bisa sambil diajak pembahasan ngobrol sama anak. Nak, tadi berdoanya minta apa? Oh, minta ini. Enak, nanti ada obrolan-obrolan dengan anak. Serius, doa saya itu 4. Apa saja? Nggak usah saya sebutkan. Tapi sudah diwijabai sama Allah. Ya salah satunya itu umroh. Saya berharap bisa umroh 2 kali. Kok iya? Tahun ini dijanjikan oleh salah satu teman untuk bisa umroh 2 kali. Itu bagi saya sebuah pengabulan. Kumpulkan doa-doa itu. Dan kapan momentumnya? Apa bahasanya tadi? Hai. Nah, saat buka puasa. Maka pesan saya ketika panjenengan buka puasa, tolong jangan dinikmati yang tampak. Yang tampak itu jangan, karena sajian Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman itu sajian ternikmatnya perkara ghaib, yu'minuna bil ghaib. Sajian Allah yang ghaib itu pahala, berkah, ampunan. Coba buktikan kepada saya dengan keterbatasan ilmu saya tutup di sini dengan keterbatasan ilmu saya tidak menemukan janji Allah di bulan Ramadan itu sesuatu yang tampak, yang nyata, yang terlihat. Cash itu nggak ada. Janjinya semuanya ghaib. Inna fis suhur barokah. Di waktu sahur ada berkahnya, kelihatan apa tidak, Pak? Iya. Salah satunya kata para ulama yang kelihatan, panjenengan makan dikit sudah kenyang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dapat ampunan. Ghufira kelihatan apa tidak, Pak? Tidak. Ghaib. Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan dipanggil melalui satu pintu yang namanya Babur Royan untuk masuk surga. Kelihatan itu, Pak? Enggak. Bahkan maaf, bau mulutnya orang yang berpuasa, janjinya Allah ini, atau ya bu min rihil mis. Bau mulutnya orang berpuasa itu harum sekali. Pertanyaan saya, ghaib apa nyata itu, Pak? Ghaib. Nyatanya apa? Karena semuanya janjinya itu ya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Hanya takmir yang menjanjikan
Yang nyata. Orang-orang yang muhsinin, itu saja yang nyata. Semua janji Allah di bulan Ramadan gaib. Oleh karenanya, salah satu kenikmatan yang gaib itu adalah Allah kabulkan doa. Dan doa ini amalan yang cepat terlihat nyatanya. Maka pesan saya, 15 hari ke depan, buatlah list. Saya tutup di sini, buatlah list doa-doa panjenengan nanti di bulan Ramadan. Dari 15 hari saat ini ke nanti awal Ramadan, panjenengan tiap hari, apa ya hari pertamanya ya, aku minta ini, aku minta ini. Loh Ustaz, boleh nggak minta materi? Saya jawab boleh-boleh saja. Kan tadi sudah ada doa dari Al-Quran dan hadis yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya keimanan, yang sifatnya akhirat. Lalu kemudian kita minta perkara-perkara yang duniawi. Tapi ingat, doa itu meminta bukan memaksa. Itu saja Bapak Ibu yang saya harapkan. Saya sudah ngomong ini Pak, saya sudah menulis itu hari ke-8, saya ingat saya. Hari ke-8 itu saya sudah nulis, ya Allah, saya mohon yang ini. Saya baru sampai hari ke-8 sih. Bapak sudah hari keberapa nulisnya? Belum ya? Bukunya belum ada. Belum ada. Bukunya belum ada nih. Katanya mau dibagi. Ya, monggo nanti saya akan share ke Pak Taufik. Mungkin nanti Pak Taufik atau Pak Edi nanti bisa nge-share ke panjenengan. Nanti kalau saran saya pas panjenengan mau ngeprint itu bilang ke print-printannya atau yang fotokopi, Mas jadikan buku gitu. Jadikan bentuknya buku, Pak. Iya, soalnya kalau cuma lembaran-lembaran itu saya khawatir nanti hilang. Gitu saja. Gitu. Ya jadi gaib nanti. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, amalnya itu jangan sendiri. Saya menyarankan amalkan ini pada saat buka puasa bareng keluarga. Setelah baca doa, monggo setelah itu baca doa masing-masing. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri Bapak Ibu dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang dengan panjenengan sudah menikmati janji Allah yang gaib dengan menutup dengan bacaan hamdalah. Apalagi nanti panjenengan akhirnya mendapatkan janji Allah yang nyata. Dapat yang gaib saja sudah alhamdulillah. Apalagi yang nyata nantinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf batin dan lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.